Oke, halo teman-teman, selamat datang lagi dalam channel Balki Vida. Halo semua, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja teman-teman. Jadi pada video kali ini saya mampir ke salah satu penjual dan toko ikan hias yang berada di daerah Kota Tangerang teman-teman. Untuk alamat lengkapnya itu sendiri saya akan taruh di deskripsi video maupun di bawah video ini teman-teman. Nah, untuk alamat lengkap untuk patokan untuk mau kesini itu patokannya itu berada di belakang kawasan Palam Semi, Kota Tangerang teman-teman ya. Jadi tenang aja, semua alamat akan saya taruh di deskripsi video teman-teman. Jadi kalian penasaran kan ikan apa saja yang dijual di sini, dan saya lihat juga ada ikan cupang juga yang dijual di sini. Penasaran ikan cupang apa saja dan ikan jenis apa saja yang dijual di sini? Ditonton sampai habis ya teman-teman. Ayo ke zoo. Halo, selamat siang Pak. Sebelumnya atas nama siapa nih Pak? Saya Handri Wijaya. Ini nama tokonya apa nih Pak? Tokonya Karawaci Goldfish. Karawaci Goldfish teman-teman. Nah, pengen tahu nih ikan jenis apa saja sih yang dijual di sini Pak? Di sini kita jual ikan yang dari yang harga yang murah ya. Semacam kayak harga ini ikan manfish namanya. Manfish ini biasa jual kalau satuan harganya 5.000, tapi kalau untuk per 3 biasanya kita jual 10.000 3. Oke, jadi teman-teman yang mau cari ikan manfish bisa datang aja di Karawaci Goldfish ya berarti namanya? Ya, karena letaknya masih di daerah Karawaci juga, masih masuk Karawaci. Terus ada ikan apa lagi nih Pak? Nah, ini yang untuk yang kecil-kecil ada red cap sama rancu. Red cap ya? Red cap sama rancu ini anakan masih harganya 5.000-an. 5.000-an? Iya. Gitu teman-teman. Terus abis itu kalau di bawahnya apa nih Pak? Nah, yang di bawahnya ini harganya size-nya udah besar juga. Ini jenisnya campur, ada rancu sama oranda juga. Ada rancu sama oranda juga ya Pak? Ya, oranda. Oke, harganya berapa nih Pak kalau boleh tahu? Ini harganya 10.000-an satu. Berarti rancu sama oranda harganya 10.000 berarti ya Pak? Iya, betul. Nah, ini mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih perbedaan antara rancu sama oranda. Itu perbedaannya lihat dari mana sih Pak? Nah, kalau rancu dia itu kan nggak ada dorsal atasnya. Dorsal atas. Dia kalau oranda semacam kayak ini, yang besarannya kelihatan. Nah, dia ada dorsal atasnya. Ya kan? Kalau oranda mungkin lebih kelihatan bulat ya Pak ya? Iya, lebih kelihatan bulat. Terus kalau ini kan oranda rostel namanya, jadi ekornya panjang. Oke. Ekornya lebar, bukaannya tuh. Berarti kalau oranda rostel itu bisa dilihat dari ekornya yang panjang berarti ya Pak ya? Di sini juga karena dia size-nya udah besar, jadi saya jadiin satu juga sama ryukin. Nah, ini ryukin. Dia ekornya lebih kecil. Ryukin ini ekornya lebih kecil, ya kan? Jadi kalau oranda itu ekornya lebar. Nah, untuk perpaduannya ini ada oranda namanya Yunbao. Yunbao itu jadi persilangan antara ryukin sama oranda. Oh, gitu teman. Jenisnya. Kalau ini aja berapa nih Pak kalau boleh tahu nih? Harga ini karena size-nya udah besar, ini saya jual 100.000-an. Berarti rata nih Pak ya 100.000 soalnya? Iya, karena size-nya udah besar juga, umurnya udah 5-6 bulanan lah. 6 bulanan. Nah, ukurannya juga udah masuk lumayan di atas 5 cm, 6 sampai 7 cm ya. Iya. Tapi ini masih bisa gede lagi kan Pak? Masih bisa gede lagi. Masih besar lagi. Oke. Ini kalau maksimal gedenya berapa senti nih Pak kalau boleh tahu? Maksimal bisa nyampe 10 sampai 12 sentian gitu. Maksimal. Termasuk besar juga ya? Termasuk besar ya. Oke. Terus kalau di bawahnya? Di bawahnya ini ada
dia jenisnya oranda juga, tapi matanya ini agak keluar ya, jadi namanya demekin. Demekin. Berarti tipenya masih oranda, masih oranda. Jenisnya demekin jenisnya berarti demekin, ya. Berarti demekin itu cicinya matanya keluar gitu ya Pak ya? Iya, matanya agak keluar. Kayak maaf, kayak semacam kelainan gitu berarti ya Pak ya? Iya, betul. Itu harga saya kalau yang kecil jual 15, yang besaran 20 ribuan. Oke, berarti oranda demekin yang namanya Pak ya? Iya. Kalau yang besarnya itu yang kecilnya 15.000, yang besarnya berarti 20.000 ya Pak ya? Ya. Oke teman-teman, tuh buat teman-teman yang bisa mau nyari ikan koki bisa datang aja ke Karawaci Goldfish. Ya. Oke teman-teman. Terus habis itu ada ikan apa lagi nih Pak? Nah, untuk yang istilahnya pecinta aquascape kan butuh ikan-ikan yang kecilan juga ya, yang lebih kecilan lagi. Ini ada gapi, ini memoli, black molly, sama black gold. Black gold. Ya. Terus di sini juga ada gapi. Gapi. Nah dia kan aksesnya ini kecil, kita jual jadi pertigaan. Pertigaan. Jadi harga per 3 ekor itu harganya 10.000. 10.000. Jadi teman-teman kalau mau nyari ini black molly ataupun gold molly ini dijual 10.000 10.003 ya berarti Pak ya? Sama juga dengan ikan gapi. Ya. Oke, jadi teman-teman kalau yang punya aquascape tapi bingung mau huni jenis ikan apa aja, ini mungkin jadi alternatif ya Pak ya? Ikan ya, bisa black gold molly atau bisa ikan gapi teman-teman. Terus selanjutnya ada apa nih Pak? Ini kayak ada ikan galak-galak nih. Iya. Tuh kan, galak. Tuh bisa lihat, galak loh nih. Tuh kan. Ya, ini jenisnya lohan jenis cencu ya. Cencu. Cencu. Makanya dia galak. Galak. Agak galak ini. Ini dua-duanya sama nih Pak, sama yang sebelahnya. Kalau yang ini jenisnya SRD. SLD. Berarti ini jenis cencu, ini SLD berarti Pak. Iya. Oke, kalau sekarang tinggal yang besar aja, karena yang kecilnya saya udah agak belum stok lagi, terjual, belum stok lagi ya. Kalau harganya berapa nih Pak? Kalau boleh tahu nih. Kalau yang ini harga sekitar 300.000. Oh, yang sebelahnya? Sama. Karena size-nya besarnya sama. Sama. Ya. Nah, ini size-nya lebih kecil lagi dari yang di depan tadi. Yang di depan tadi. Ini jenisnya sama. Di sini ada oranda, di sini ada ryukin juga. Nah, ini jenisnya tricolor. Rancunya juga ada satu ini. Nah, ini karena size kecil saya jual 50.000 sampai 70.000-an. Berarti kalau ryukin yang 70.000, selain ryukin itu 50.000-an. Berarti yang ryukin 70.000 berarti sisanya 50.000 berarti ya Pak ya? Betul. Oke, gitu teman. Mungkin kalau saya salah mungkin bisa diperbaiki ya. Kalau tricolor itu mungkin warnanya ada 3 warna mungkin ya? Betul. Jadi ini ada merah, ada hitamnya, ada putih juga ya. Oh begitu teman-teman. Tuh. Terus habis itu saya lihat juga ada cacing sutra juga nih Pak. Ada pakan alami dari buat ikan hias nih Pak. Iya betul. Jadi karena kita jual ikan, jadi mau nggak mau ya kita stok makanannya juga. Iyalah, kalau nggak ada ikan nggak ada pelengkapnya, kalau nggak ada pakannya gitu teman-teman. Nah untuk pembesaran sebenarnya yang bagus itu cacing sutra. Cacing sutra. Buat gedein badan gitu ya? Untuk gedein badan. Gitu teman. Kalau mau ngejarin size berarti lebih bagus pakainya cacing sutra berarti. Iya. Oke teman. Kalau ini harganya berapa nih Pak cacing sutra nih? Harga ya kita bisa bungkusin 5.000 sampai 10.000-an. Oke, 5.000 sampai 10.000-an ya. Iya. Ya. Oke, gitu teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang bingung nih mau cari pakan alami apa, nah cacing sutra mungkin jadi salah satu alternatif ya Pak ya? Iya betul. Itu teman-teman bisa datang langsung aja ke sini teman-teman. Nah, ini kan karena banyak banget nih koleksi tentang ikan koki ini. Nah, saya pengen nanya nih Pak. Iya. Sebenarnya untuk perawatan ikan koki ini susah nggak sih Pak? Kalau jenis ikan koki nggak susah ya. Yang penting kita kalau misalnya kita pakai filter box kayak gini, kita untuk nguras akuariumnya juga itu nggak terlalu capek. Bisa 2 minggu sampai sebulan lah kita baru bisa kuras akuariumnya. Karena dengan box ini kita udah filterisasi airnya, jadi bisa airnya bening terus, jernih terus. Air terus berputar ya Pak ya? Iya, kotorannya jadi kesedot. Angkat. Gitu teman-teman. Berarti kalau paling bagus ganti airnya 2 minggu sekali berarti? 2 minggu sekali. Ya, 2 minggu sekali. Terus kalau untuk pakannya sendiri nih lebih bagus pakan apa sih nih Pak? Kalau pakan ikan ya? Iya. Kalau buat ini ikan koki nih?
khususnya. Ikan koki ya nomor satu emang ya istilahnya pakan yang hidup ya. Iya. Pakan hidup kayak cacing sutra kayak itu. Tapi saya ada jual juga untuk peletnya. Peletnya. Jadi kalau yang nggak mau ribet, nggak mau susah-susah, ada di sini peletnya. Oke. Nah ini peletnya nih. Nah ini peletnya harganya berapa nih Pak kalau boleh tahu nih? Harga 5 ribuan itu. 5 ribuan. Ini harga 5 ribuan teman-teman. Kalau yang ini mau yang lebih bagusan dikit 10 ribu. Ini harganya berapa? 10 ribu ya? 10 ribuan. 10 ribuan teman-teman. Ini buat ikan koki cocok banget ya teman-teman. Cocok. Ya. Terus habis itu ada apa lagi nih Pak? Ada ini ya? Ini untuk pelet ikan adalah yang pecinta lohan ada juga ini. Oke. Ini buat pecinta lohan. Ini untuk menaikkan warnanya. Biar warnanya lebih cerah Warnanya begitu lebih ya Pak ya? cerah, iya. Oke. Khusus buat ikan lohan. Lohan. Oke. Terus habis itu ini apa nih Pak? Kalau ini? Kalau ini untuk pelet cupang. Pelet cupang. Pelet cupang ini saya jual 10 ribuan. 10 ribuan. Botol yang besar, tapi kalau emang mau botol kecil ada yang untuk ukuran 5 ribuan. Oke. Ini yang ukuran mikro berarti ya Pak ya? Ya, ukuran mikronya. Terus habis itu ada apa lagi nih Pak? Kayak ada obat biru juga. Ya, obat biru sini ada yang kecil. Untuk yang sekarang sedang jenis cupang, yang senang cupang, ini cocok untuk buat cupang. Buat cupang. Obat biru cupang. Obat biru. Kalau obat biru harganya berapa nih Pak? Harga ini 5.000. Yang kecil. Kalau yang besar ada juga saya nih. Harga ini. Oh ini berapa ya? Buat jenis ikan apa aja bisa. Bisa. Karena dia untuk mengobati berarti ya? mencegah juga, mengobati juga dia. Jadi bukan hanya mengobati tapi mencegah juga bisa. Ya. Jadi jadi kalau misalnya nanti supaya ikan kesayangannya nggak cepet sakit gitu kan, bisa ditambahkan air biru ini. Tambahkan air biru. Terus habis itu apa lagi nih Pak? Untuk yang masih untuk cupang, kalau misalnya yang mau ngebreed, ya mau coba-coba ngebreed, untuk pakannya saya ada Artemia. Artemia ini. Ini buat burayak. Buat burayak, gitu ya? Buat burayak umur 4 harian sampai 2 mingguan. Jadi bisa sebagai ganti pakan buatan, pakan alami. Alami ya. Oke teman-teman. Jadi dipakai ini dulu 4 sampai 2 mingguan, ini lebih bagus. Dibandingkan ya kutir karena kan dia lebih besar. Ya, dibandingkan dengan kutir, dia untuk burayak 4 sampai 2 mingguan ini lebih cocok Artemia. Karena dia ini lebih kecil ukurannya dibandingkan kutir. Jadi burayak itu bisa langsung makan. Terus kalau saya lihat juga kayak ada jual saringan juga nih Pak. Iya. Ini jadi saringan untuk kelengkapan akuariumnya, biar airnya tetap jernih, terus nggak terlalu capek juga mengurasnya. Saya jual per paketan ini. Ada satu paket ini. Nah ini isi dalamnya ini mesin sama selang, udah komplit, tinggal pasang. Ya. Oke, tinggal pasang. Oke, tinggal pasang aja. Ya. Nah kalau untuk isinya sendiri? Untuk isinya sendiri nanti teman-teman bisa pasang ini bioring untuk bagian bawahnya. Di bagian bawah pasang bioring, terus ditambah di atasnya itu pakai karbon aktif. Bioring ini juga untuk mencegah bakteri. Dan ini untuk menahan saringan supaya kotorannya nggak terlalu jatuh langsung ke bawah. Karbon aktif. Jadi lebih penahan gitu ya, supaya kotoran nggak terus ke bawah gitu ya. Baru di atasnya ditambahkan ini kapas. Kapas ini jadi ada 3 filterisasi, jadi airnya bisa tetap jernih terus. Nggak terlalu capek ngurus akuarium. Betul. Jadi kita kayak soalnya tinggal ganti kapasnya aja berarti ya Pak? Iya betul. Ini kapasnya juga saya jual 5.000. Ini ada 3 lapis, jadi bisa dipakai selapis dulu. Misalnya kalau kotor diganti aja. Ganti atau cuci dulu nggak apa-apa gitu. Kalau mau ganti bisa langsung. Karena ada 3 lapis. Oke, jadi ini harganya teman-teman 5.000 kapas putih. Kalau ini harga berapa? Kalau yang ini harganya 10 ribuan. Oke, 10 ribuan ini teman-teman. Ya, karbon aktif. Namanya karbon aktif. Kalau yang ini bioring. Harganya Kalau sepaket berapa nih Pak? Kalau jual sepaketnya? Sepaket jadi sekitar 85 sama 5.000 90 sekitar 120-an. 120-an. Iya, teman-teman. Tuh gitu teman-teman. Nah, mungkin nih
kan banyak nih yang udah mencoba, bukan mencoba sih, banyak banget yang pengen melihara ikan hias tapi bingung nih ikan apa sih yang cocok buat para pemulai lah istilahnya. Nah, ikan apa sih yang cocok nih? Kira-kira kalau ada rekomendasi nggak nih? Kalau untuk pemula ya ikan-ikan jenis koki gini kan nggak terlalu sulit juga untuk perawatannya. Dia nggak terlalu sulit untuk perawatannya, terus untuk makanannya juga kan nggak sulit juga, dia bisa pakai pelet gitu. Oke, jadi bisa pakai pelet, bisa pakai cacing sutra juga ya Pak ya? Cacing sutra juga. Oke, gitu teman-teman. Terus sama nanya juga nih Pak, kan ada kadang-kadang kayak ikan koki itu suka terbalik gitu Pak, kayak seolah kayak orang gimana sih, kayak orang pengen pingsan gitulah istilahnya. Itu kenapa ya penyebabnya? Itu bisa juga dari air, terus dari makanan juga kadang. Dari makanan makannya terlalu berlebih kali kan? Iya, berlebih bisa itu. Makanannya. Gitu teman-teman. Iya, karena kalau jenis koki ini kan istilahnya kita ngasih makanan seberapa pun dimakan sama dia. Dimakan? Iya, kita makasih per jam pun dikasih makan sama dia. Jadi kita bisa takar juga lah, istilahnya jangan terlalu kebanyakan juga. Karena kalau saya lihat juga kayaknya tipe dia itu perakus juga berarti ya? Iya. Oh gitu teman-teman. Jadi terlalu kasih makan ikan kebanyakan itu nggak bagus juga teman-teman. Karena nggak bagus juga buat kesehatan si ikan ini. Lihat nih, ada ikan cupang di sini. Nah, kalian penasaran kan ikan cupang apa aja sih yang ada di sini?